Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baiklah ya. Saya yakin semuanya sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan semuanya selalu semangat. Semangat terbahan. Karena salah satu wujud cinta kita kepada tanah air untuk saat ini adalah dengan rebahan dan belajar. Belajarnya bisa rebahan karena di rumah masing-masing, bisa makan sambil makan nasi goreng, bisa sambil makan apalah gitu. Karena online, banyak online. Ya sesuai lah dengan revolusi industri kita 4.0 yang semuanya berbasis dengan internet. Oke. Kita terakhir ketemu adalah sebelum PTS. Itu kalau nggak salah kita sudah sampai, baru lah, bukan sudah, ini udah mau ujian ya, baru sampai bab 4 tentang pasar dan keseimbangan pasar, hukum permintaan, hukum penawaran, dan beberapa jenis pasar seperti pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan lain sebagainya. Ya tahulah, semoga masih ingat, nggak ingat juga nggak apa-apa. Oke, selanjutnya ini pertemuan kita pertama setelah PTS. Pada nanya nilai PTS-nya seperti apa. Kayaknya sih lumayan lah, lumayan nilai PTS-nya lumayan. Nah, materi pertama kita pada kali ini adalah bab 5. Bab 5 itu tentang OJK. Tentang OJK, tentang apa ya? Tentang ini lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Ya di negara inilah. Nanti ada yang berkaitan dengan perbankan tuh ya, seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, dan yang lain sebagainya. Ada juga dengan bank sentral, seperti bank sentral cuma satu, yaitu BI di Indonesia. Ada juga OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Oke, bagi yang bawa buku pulang bisa dibuka bukunya, tahu halaman berapa itu, ada di situ. Yang akan pertama kali dibahas adalah tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Apa itu OJK? Siapa yang tahu? OJK? Ngopi dulu lah ya. OJK apa OJK? Ada yang tahu OJK? Ya, Otoritas Jasa Keuangan. OJK ini adalah sebuah lembaga yang ada di negeri ini, lembaga atau ya lembaga ada di negeri ini yang berkaitan dengan keuangan. Namanya juga Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan berarti yang punya otoritas terhadap lembaga-lembaga yang berkaitan dengan keuangan. Nah, jadi apa itu OJK? OJK adalah lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Semua yang berkaitan dengan jasa keuangan itu akan diatur dan diawasi oleh OJK. Jadi kalian ketika nabung di bank, terus kredit mobil,
kredit motor, di leasing, jangan khawatir, itu semua diawasi, mereka semua itu diawasi oleh OJK, kecuali yang ini apa itu yang pinjam meminjam yang perorangan atau yang pribadi, ya itu nggak ada yang ngawasi. Kamu minjem ke temannya, nggak ada yang ngawasi. Kamu minjemin teman juga nggak ada, ya juga nggak diawasi oleh OJK. Tapi kalau lembaga resmi yang ada di negara ini seperti bank, terus apa lagi, leasing, terus BI, semuanya diawasi oleh OJK karena dan diatur, regulasinya sama, semua regulasinya diatur oleh OJK, jadi insya Allah aman. Apa fungsi OJK? Dari pengertiannya itu sudah kelihatan lah fungsinya apa ya. Fungsinya jelas ya, tadi apa namanya, mengatur dan mengawasi. Jadi fungsinya adalah dia memberikan peraturan atau sistem dan juga pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, keseluruhan semuanya diatur oleh OJK, semuanya, baik yang ini ya, mulai dari peraturan dan pengawasan semua oleh OJK. Karena kalau nggak seperti itu, wah bahaya, nanti bisa-bisa ada orang minjem bunganya ditinggiin, bisa-bisa bunganya lebih besar daripada pinjamannya. Maka kalau dengan adanya ini, maka suku bunga selalu sama, maksudnya sesuai dengan peraturan pemerintah. Nggak ada yang lebih tinggi, lebih jauh, nggak ada. Mentang-mentang orang butuh bunganya tinggi, nggak. Kalau lembaga resmi selalu ada aturan yang jelas. Maka kalau dengan adanya aturan-aturan yang jelas ini, banyak mengasumsikan bahwa bunga di perbankan beda dengan riba, karena ini yang ngatur adalah negara. Ketika negara mengatur sebuah kebijakan, ya ini lewat OJK ini atau lewat bank BI, ya pastilah berpihak kepada masyarakat atau warganya. Harusnya seperti itu. Kalau praktiknya enggak, ya wallahu alam. Tapi harusnya namanya negara pasti akan berpihak kepada warganya. Maka beda antara bank dan antara bunga dan riba, seharusnya berbeda. Secara tujuan berbeda. Kalau bank meminjamkan orang dengan tujuan membantu supaya perekonomiannya maju, tapi kalau riba tujuannya supaya mendapatkan keuntungan, ya beda lah ya. Untuk tujuannya mungkin beda, tapi masalah halal nanti tanyakan lah ke guru fikihnya. Guru fikih kalian siapa, tanyain lah itu bukan urusan guru ekonomi ya. Guru ekonomi mah nggak ngurusin masalah itu ya, cuma dari sudut pandang ekonominya, bukan dari sudut pandang ini syariatnya. Tapi kalau menurut saya sih oke-oke aja. Nah, dengan fungsi OJK seperti itu, maka ada tugas OJK. Ada beberapa tugas OJK. Yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Jadi, semua jasa keuangan di sektor perbankan itu semuanya diawasi oleh OJK. Semua kegiatan, mengawasi dan mengatur semua kegiatan keuangan di sektor perbankan, semuanya. Dari regulasi transfer antar bank, clearing, terus
perpindahan perpindahan uang dari bank A ke bank B, itu semuanya diatur, ada peraturan yang jelas dari OJK. Nah, walaupun setiap perbankan punya peraturan masing-masing, tapi itu sudah punya rule, sudah punya garis lah, ada punya batasan sampai mana mereka mengatur, ada bagian sendiri, karena diakui tidak diakui pasti bank nyari untung dong, dan bank punya produk dong yang berbeda dengan bank yang lain. Setiap bank, maka dia pasti mempunyai program yang berbeda dari bank A ke bank satu ke bank yang lain. Yang kedua, selain mengatur dan mengawasi di sektor perbankan, OJK juga mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan. Ya, poinnya di jasa keuangan ya, jasa keuangan di sektor pasar modal. Regulasi-regulasi di pasar modal itu juga diatur oleh OJK. Regulasi bagaimana cara beli saham, bagaimana menjadi pialang, bagaimana jual saham, dan yang lain lah di pasar modal itu juga diawasi oleh OJK. Kalau enggak bisa kacau, berantakan kalau nggak ada pengawasan, bisa naik tajam dan turun tajam, karena ya permainan pasar semuanya pasti bisa terjadi lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, fungsi tugas OJK adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Itu mengatur dan mengawasi, lagi-lagi poin pentingnya, kegiatan jasa keuangan, entah di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga yang berhubungan dengan jasa keuangan yang lainnya seperti koperasi simpan pinjam, terus Kobada. Nah, itu juga diawasi oleh OJK. Maka sebenarnya dengan adanya OJK ini, kasus-kasus kayak Jasara Harja, asuransi yang Jiwasraya yang kemarin banyak kasus itu, premi uang nasabah hilang, itu harusnya tidak terjadi kalau memang aturan dan pengawasannya ketat dan tidak ada oknum-oknum tertentu yang menyelewengkan aturan. Itu pasti aman lah seharusnya. Tapi namanya orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan, walaupun sempit itu pasti bisa untuk ngakal-ngakalin. Udah dibikin peraturan dan diawasi oleh OJK, tetap aja ada yang lolos. Kasus kayak Jiwasraya, berapa uang nasabah yang hilang dan lain sebagainya. Nah, itu inilah lain hal lah kalau itu. Nah, selain fungsi OJK itu ada juga wewenang OJK. Yang pertama, wewenang OJK selain peraturan dan mengawasi, pasti jelas lah ada wewenangnya. Dia bikin peraturan, bikin pengawasan, pasti wewenangnya ya di batasan peraturan dan pengawasan. Yang pertama adalah wewenangnya adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Intinya apa? Perizinan pendirian bank. Ya, intinya di perizinan pendirian. Jadi dia mengatur dan mengawasi bagaimana sebuah lembaga atau perusahaan itu bisa dikatakan sebagai bank, atau kalau ada si A mau mendirikan bank atau bank, umpama si Numairi mau mendirikan bank Numairi gitu, bisa. Atau Hakim mau mendirikan bank Hakim gitu di kerangkeng, bisa. Tapi nanti akan ada peraturan-peraturan yang harus dilengkapi. Nah,
itu ada di OJK. Ininya syarat-syaratnya ada di OJK. Maka kalau mau mendirikan bank, kalian harus tahu OJK, syarat-syaratnya apa aja. Yang pertama itu. Jadi kalau mau mendirikan sekolah ke Kemendikbud, kalau mau mendirikan pesantren ke Kemenak, kalau mau mendirikan bank ke OJK. Nanti ada peraturan-peraturan dan syarat-syarat yang harus dilengkapi. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Nah, OJK ini bisa mengategorikan atau mengatakan bahwa bank ini sehat atau tidak, bank ini layak jalan atau tidak, nah, bank ini likuiditasnya bagus atau tidak, rentabilitasnya bagaimana. Nah, jadi rentan nggak bank ini. Nah, itu OJK yang berhak mengatakan, wah bank ini mau tutup, bank ini nggak benar, bank ini bangkrut, bank ini jelek, bank ini yang mengatakan, yang menilai bank itu OJK, karena dia punya atribut-atribut atau alat-alat untuk menilai dan mengawasi. Nah, dia pasti tahu ininya. Dan selain pengaturan pengawasan tentang kesehatan bank, dia di OJK ini punya wewenang untuk melihat aspek kehati-hatian di bank. Contohnya, dia berhak memeriksa bank, ini banknya lain, jalannya benar atau enggak, itu berhak dia memeriksa. Terus bagaimana manajemen resiko di bank ini, resikonya tinggi atau enggak bank ini. Nah, itu OJK yang ini, yang punya wewenang untuk itu. Nah, ya itulah sekilas tentang OJK. Nanti selanjutnya setelah paling enggak ya itu sekilas lah, ringkas lah ya. Nanti akan kalian bisa bertanya atau membuat pertanyaan kalau emang ada yang nggak jelas via WA grup. Nah, nanti insya Allah akan saya jawab satu persatu. Kalaupun ada yang nggak jelas, maka ya seharusnya kalau kalian sudah baca buku secara keseluruhan, mungkin banyak yang saya lewati tadi, karena itu cuma beberapa poin aja, poin penting yang ada di situ. Seharusnya banyak pertanyaan yang akan dilontarkan itu. Nah, selanjutnya pertemuan setelah OJK kita bahas, nanti kita akan membahas bank-bank atau ya jenis-jenis bank lah, jenis-jenis bank ya, entah bank sentral, bank atau bank yang lain. Nanti kita akan bahas itu. Cukup sekian. Bagaimana? Oke, cukup sekian. Nah, sampai ketemu di materi selanjutnya, yaitu tentang bank. Bank bukan bank tukang somai, bukan, atau abang-abang tukang bakso, tapi bank ya, bank BANK itu ya, kayak Bank Mandiri, Bank BRI dan yang lain-lain. Nah, Bank Sakova yang kalian setiap hari Jumat atau Kamis ngambil uang, itu juga bank, walaupun dia tidak diawasi oleh OJK, tapi diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih aman di situ, tidak akan ada yang ngambil, tapi nggak dapat bunga dan nggak boleh minjem, karena bank kita ini bank santri, jadi tidak ada tambahan bunga atau tidak ada pinjaman. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Karena kita belajar via online ya, tidak perlu banyak-banyak lah materi, cukup satu bab, cukup satu atau dua subbab saja. Kalau kebanyakan ini ntar dikira memberatkan kalian yang di rumah ya, atau nanti membuat kalian tidak betah di rumah. Bahaya ini, karena ini adalah waktunya kalian rebahan di rumah sampai nanti selepas lebaran kalian ujian. Nah, kalau masalah nilai mah gampang nanti.
Yang penting kalian belajar, yang rajin baca bukunya. Kalau di rumah kan ada internet, baca referensi-referensi yang tentang pelajaran, jangan baca informasi-informasi yang nggak penting. Yang berkaitan dengan pelajaran, cari itu referensi yang lain, banyak video-video atau materi yang lain yang bisa meningkatkan kemampuan kalian. Apalagi materi ekonomi, banyak sebenarnya. Saya nggak usah bikin video, juga banyak video di internet. Nanti kalian bisa baca atau dengarkan itu. Setelah dengar, saya yakin banyak pertanyaan-pertanyaan. Terus mungkin kalian dengar, ini OJK lembaga apa, super power sekali ngawasin semuanya, uang kita diawasin oleh OJK. Ini ngapain sih OJK? Nah, mungkin ada pertanyaan gitu dan yang lain sebagainya. Cukup ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.